Halo, kembali lagi bersama Niko. Di video kali ini kita akan bicara tentang gimana caranya menghasilkan uang gitu ya sebagai seorang influencer. Jadi mungkin kalau memang Anda membangun brand Instagram Anda dan ingin menghasilkan uang dari influencer seperti paid promote dan lain-lain, saya pribadi sih bisa bilang Anda bisa melakukan hal itu gitu ya. Saya jujur nggak terlalu paham seputar influencer gitu ya, karena memang saya juga bukan influencer. Tetapi kita coba akan lihat dari sisi saya gitu ya, seperti apa saya biasanya melakukan atau melihat gitu ya, cara menghasilkan uang dengan menjadi seorang influencer gitu ya. So, saya udah masuk di satu halaman namanya Social Buzz. Ini adalah saya bukan endorse dan lain-lain, tapi menurut saya yang cukup banyak saya lihat dan saya pelajarin itu adalah dari Social Buzz kalau kita ngomongin tentang influencer gitu ya. Jadi saya nggak akan detail masalah gimana cara daftar akun dan lain-lain gitu ya. Anda bisa menentukan kalau misalnya nanti Anda ingin jadi influencer dan melisting gitu ya jasa Anda, Anda bisa belajar banyak di Social Buzz menurut saya pribadi gitu ya. Di sini Anda bisa daftar sebagai creator namanya, Anda seorang influencer, Anda silakan daftar. Kemudian di sini yang biasa saya lihat, Anda sebagai seorang endorser atau influencer, kita bisa punya banyak hal gitu ya. Jadi seperti yang kita udah pelajari juga di video-video yang sebelumnya gitu ya, Anda bisa nanti akan terkategori ya, Anda sebagai micro influencer, sebagai selebgram, blogger, blogger itu mungkin yang punya blog gitu ya. Kemudian ada juga YouTuber, kemudian ada makeup artist, model, MC, fotografer, dan banyak lain. Saya nggak tahu Anda tipe yang mana gitu ya, tapi Anda coba bisa lihat-lihat di sini. Nah, kemudian apa yang saya suka adalah saya biasanya lihat gitu ya, biasanya rate-nya berapa seperti itu. Katakan kita lihat di bagian micro influencer. Di sini sebetulnya dia ada rate gitu ya. Nah, saya jujur juga nggak tahu gimana cara em, menentukan gitu ya rate card atau rating masing-masing. Menurut saya pribadi sih ya tergantung dari Anda sendiri mau seperti apa. Anda mau saran saya Anda banyak belajar dari banyak influencer pastinya gitu ya, itu lebih pasti karena nggak ada yang sama, artinya ya tergantung seberapa Anda menghargai effort kerja Anda gitu ya. Nah, seperti kayak Sophie Kimberly kayak gini kan account-nya ada sekitar berapa nih? 13.000 ya. 13.000, engagement rate-nya 12,9%, rate card-nya mulai 85.000. Kalau nggak salah Social Buzz itu dia untuk melihat harga gitu ya, kita perlu bayar. Saya nggak tahu berapa ya, saya coba akan login aja ya. Saya kebetulan memang punya account di sini untuk belajar sebetulnya ya. Jadi memang saya punya account di sini untuk belajar. Jadi kalau kita lihat gitu ya, bentar, saya akan coba lihat di bagian talent, kemudian kita lihat influencer ya. Influencer. Nah, mana tadi? Oke, udah hilang ya. Ini saya tutup aja ya. Nah, katakan Gary Franata ya. Ini ada followers sekitar 15.000, engagement rate 6,4%. Rate card-nya nggak ada, artinya kita nggak tahu harganya berapa gitu ya. Nah, ini beberapa pendapat klien gitu ya. Kalau kita tanya rate card, kayaknya kita bisa tanya di sini ya. Nanti kita juga bisa propose berapa harga kita gitu ya. Ya intinya seperti itu. Tapi kalau nggak ada nah kayak gini mungkin ada lihat rate card ya. Nah ini rate-nya mulai 13.000. Nah ini kita perlu bayar sekitar 4.000 atau 4.000 rupiah ya. Jadi kita deposit uang di sini untuk ngecek harga. Kemudian ada 4 token atau pakai 4 token. Nah, saya sih nggak terlalu ngerti juga yang gini-gini. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ini 20.000 followers ya. Oke, 20.000 followers Instagram, channel lain nggak ada ya. Jadi cuma ada satu doang. Dia kebanyakan endorse seperti ini, engagement rate-nya 2,9%. Saya nggak tahu ada ini nggak. Oke, ini ada ya. Kita bisa lihat Instagramnya ternyata. Kalau misalnya Anda mau nanya, Anda juga boleh nanya mereka gitu ya. Anda mungkin DM mereka. Oh, tapi ini ternyata follower saya ya. Jadi ya salah satu kayak gitu ya, Anda bisa DM juga ya untuk nanya. Nah ini mungkin endorse-endorse seperti ini, saya nggak tahu juga rate-nya berapa. Tapi ya intinya Anda bisa belajar di sini ya. Kemudian Anda bisa lihat engagement rate-nya berapa, kemudian Anda bisa membandingkan dengan punya Anda sendiri seperti apa. Oke, kita coba lihat lagi. Seperti ini kan ada juga nih 50.000 ya, followers tapi baru 2.000-an. Yang ini 20.000 ya, 20.000. Kalau kita lihat nih mungkin channelnya ada agak banyak ya, jadi bukan cuma Instagram, tapi ada Twitter, ada YouTube ya. Coba kita lihat sedikit profilnya ya. Saya jujur sekali lagi nggak ada mempromosi siapa-siapa, jadi ini murni buat edukasi ya, biar Anda dan saya sama-sama belajar gitu ya.
Kemudian Anda bisa lihat engagement rate 3,8%. Dan sebetulnya Anda, apa yang saya perhatikan dari kebanyakan tools seperti Sociabuzz, kemudian tools-tools yang mengecek yang namanya engagement rate, itu buat saya agak sedikit kurang valid. Kenapa saya bilang kurang valid? Karena ini saya coba buktiin ya. Kita coba, karena ini saya juga kebetulan nggak terlalu tahu gitu ya. Saya nggak terlalu tahu ini siapa. Tapi kalau kita lihat kan engagementnya 3,8%. Coba saya akan buka IG Blade juga ya, biar kita bisa lihat apakah dia udah mengecek. Artinya gini, kenapa saya bilang engagement rate di sini 3,8% itu mungkin terkesan kecil gitu ya. Tapi kalau Anda lihat sebetulnya di masing-masing postingannya di angka follow 20.000 gitu ya, masing-masing engagementnya kan ya memang nggak terlalu banyak ya, artinya seratusan, oke? Seratusan, ini bahkan ada yang dikit ya, 60-an. Nah, kemudian Anda bisa perhatikan saat dia mengendorse, yang tipikal konten endorse atau influencers gitu ya, itu bentuknya cuma pegang produk gitu ya, kebanyakan dapat like atau komennya sedikit dibandingkan dengan aktivitas dia, foto dia gitu ya. Anda bisa lihat foto dengan anjingnya gitu ya. Hampir semuanya dapat komentar gitu ya. Dapat like yang cukup bagus, seperti ini juga bagus karena nggak ada jualan. Ini juga nggak ada, tapi saat ada jualan gitu ya, komentarnya hilang. Nah, kalau misalnya Anda mencari produk atau jual produk dengan cara mencari influencer untuk mempromosikan, topiknya jadi beda ya. Tapi nggak apa-apa, saya sambil lewat aja ya. Yang seperti ini yang Anda harus hati-hati karena kan sebetulnya Anda pengen interaksi yang bentuknya ya komentar juga ada gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu sih. Oke, coba kita lihat nih apa nih tadi. Claresta. Nah, ini saya akan tes coba aja ya. Apakah di Gblade ada datanya? Kalau nggak ada ya, artinya nggak bisa kita search, nggak bisa kita cek. Oke, ini nggak ada ya. Kalau ini artinya nggak ada, maka kita nggak bisa cek gitu ya. Kita cari lagi yang lain. Jadi sebetulnya cara mengendorse atau menghasilkan uang dari influencer ya sebetulnya seperti ini ya. Nanti akan ada kayak brand-brand seperti kayak gini, Enesis, kayak .id, kemudian Dedi Irawan, Skin Glow. Nah ini mereka akan pakai platform Sociabuzz, kemudian akan cari influencer dan Anda bisa dapat di sini. Saya jujur saya nggak ada posting gitu ya, walaupun saya juga pernah mendaftar gitu ya. Saya pernah mendaftar sebagai talent gitu ya, influencer. Tapi karena saya tidak posting apa-apa, saya nggak jualan di sini. Saya cuma murni untuk mempelajarin aja sebetulnya. Jadi ya, apa sih namanya? Ya memang karena saya pengen belajar aja seperti apa sih dunia influencer marketing gitu ya. Jadi saya daftar di sini, isi saldo gitu-gitu untuk ngecek-ngecek aja. Nah, jadi Anda lihat, walaupun ini followers 13.000 ya, engagement rate-nya lebih tinggi, kadangkala engagement rate, jumlah followers yang kurang lebih dan engagement rate lebih rendah, kadang bisa lebih mahal rate-nya. Nah, itu sekali lagi tergantung dari influencer itu sendiri menentukan harga. Jadi artinya nggak ada tarif utama, tarif yang gimana gitu ya. Bahkan yang ini, Yuki Kato ini artis ya. Jadi rate-nya 6 juta ya, followersnya 5,7 juta ya. Jadi influencer besar. Kemudian mana lagi? Nah ini juga ya, engagement rate tapi low sekali ya, 0,4%, 0,2%, walaupun followersnya besar sekali, tapi mungkin nanti jatuhnya lebih ke brand image sekali ya. Jadi salah satu hal yang juga penting adalah ya Anda harus paham ya kalau dunia influencer itu ya ada subjektivitasnya juga. Artinya nggak selalu ya, nggak selalu kita apa sih namanya bisa dapat job yang bagus banget ya nggak juga. Saran saya sih Anda kumpulin portofolio, semakin banyak orang yang apa sih namanya endorse ke Anda gitu ya, dapat feedback yang bagus, sebetulnya ya itu menurut saya jauh lebih baik. Tapi pada dasarnya untuk masalah pricing, harga dan lain-lain, menurut saya Anda bisa banyak explore di sini ya. Lihat-lihat beberapa profil, kemudian kenalan sama beberapa influencer di Instagram langsung via DM mungkin ya. Anda bisa banyak belajar gitu ya. Anda bisa mungkin juga ikut kayak manajemen dan lain-lain. Saya pribadi kurang tahu juga kalau terkait sama manajemen itu seperti apa cara kerjanya. Oh ini enak juga ya, kadang Anda juga bisa menyajikan apa sih namanya data seperti ini ya, analitik seperti ini. Menurut saya juga bagus ya platform kayak gini bisa nge-share gitu ya beberapa data. Ini follower 17.000 ya. Nah ini secara interaksi menurut saya bagus ya, tinggi. Like, comment di produk bagus. Ini mungkin cukup banyak dipakai juga ya, artinya banyak job juga dari apa sih namanya
dari Sociabas. Menurut saya sih kayak gitu ya. Nah, kayak gini ada manajemen ya. Saya nggak tahu juga seperti apa bentuk manajemen tuh. Kayaknya dia memanage beberapa influencer untuk dia cariin job. Kayaknya sih begitu gitu ya. Jadi kita kontak manajemennya. Jadi manajemen yang mengatur kita. Siapa dapat kerjaan, siapa dapat kerjaan. Seperti itu sih kayaknya. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan ya seputar jadi influencer. Memang mungkin agak sedikit, mungkin sedikit sekali informasi yang bisa saya sharekan karena memang saya belum begitu dalam gitu ya di dunia influencer. Saya juga masih punya saya nggak terlalu banyak punya teman influencer yang banyak sharing deep gitu ya seputar dunia influencer. Tapi kalau sudah ada, saya akan terus update materi ini. Nanti kita bisa lihat di topik-topik lain juga gitu ya. Sambil saya juga banyak belajar. So kurang lebih itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran yang lain.